Ika Iya. udah pernah nge-gap ya Iya, di WhatsApp ya? lewat WhatsApp, Kak. Lewat WhatsApp. Mm-mm. Berhubungan badan lewat WhatsApp maksudnya gimana? Nah, waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya, WhatsApp-nya aku buka. Terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh, Kak. Kayak nanti ngelawan biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem, Kak. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya, Kak, di situ, tapi tuh nggak ada tidak terjawab. Jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Aku langsung marah kan ke dia. Aku gak nyangka, deg-degan. Itu aku tremor banget, Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Enggak deh, enggak. Katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Nah jadi kan aku kayak gak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar, bilang enggak, itu mah salah paham aja gitu. Nah dia tuh menurut aku tipe orang yang playing victim gitu, Kak, manipulatif. Jadi waktu itu kan aku marah, nggak terima. Dia tuh kayak sakit gitu, batuk-batuk, terus napasnya sesak segala macem. Kan aku takut ya, Kak, takutnya dia nanti kenapa-napa, aku yang disalahin, sedangkan posisinya masih ada di rumah aku. Akhirnya ya udah ya, aku percaya, maksudnya nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang malam itu. Tapi aku masih nggak percaya, Kak, dalam hati kecil aku, ini tuh nggak beres loh gitu. Ya Allah, aku bilang, tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Akhirnya selang dari hari itu, dia sakit, Kak. Aku ke rumahnya kan, aku dijemput adiknya pulang kerja ke rumahnya, aku masuk kamarnya gitu kan, dia habis minum obat segala macem. Aku duduk di kursi, dia tiduran di kasur. Aku bilang, aku minjem HP ya gitu. Aku maksudnya kayak mau nyari bener nggak sih yang kemarin Setelah dugaan kejadian aku. tadi? Iya, setelah kejadian yang dari rumah aku itu. Aku buka WhatsApp-nya, nggak ada apa-apa gitu. Aku buka log panggilan di telepon biasa, nggak ada juga, maksudnya nggak telepon atau apa. Aku buka pesan biasa, Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu, nggak tahu diri loh, katanya udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Tapi kamu belum puasa ngajak saya berwaktu siang-siang. Itu panjang banget kan, Kak, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasarnya nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macam. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku ngegetar banget, Kak. Nggak nyangka gitu tuh, ya Allah. Ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu. Dugaan aku yang kemarin-kemarin. Terus udah gitu aku tetap baca kan ke bawah segala macem. Dia sempet tuh beda hari kan ngechat jam 5 pagi, katanya kok lampu rumahnya gelap katanya gitu kan. Terus ibuku bales, nanti aja ya kalau mau nanya, kalau misalnya mau tidur. Nah udah tuh kan, aku langsung pura-pura ke kamar mandi kan. Ini setelah SMS itu ya? Masih setelah dari WhatsApp itu, Kak. Iya, dari pesan yang terakhir kamu cerita ya, urutannya ya? Iya gitu. Lanjut aja. Nah udah gitu aku dari yang kasus pertama kan, yang dari WhatsApp itu, aku sempet curhat sama adiknya, hah masa sih gitu kan, gimana ya, bingung mau ngebuktiinnya gimana, nggak punya bukti yang jelas kan gitu. Nah dari pas hari itu aku baca pesan itu, aku langsung izin ke kamar mandi. Aku bilang, aku mau ke kamar mandi sakit perut, aku boleh ya minjem HP kamu buat hotspot, aku bilang gitu, karena kuota aku habis, aku mau dengerin lagu di kamar mandi. Oh iya, katanya dia bawa aja. Dari situ aku panggil adiknya, aku bilang, lihat ini, aku bilang, oh kata kakak kamu kayak gini beneran dugaan kita, aku bilang gitu. Adiknya Adanya si
Dia? Si R, iya adiknya. Si mantan suami ya berarti Iya, ya? betul. Oke, terus. Akhirnya aku screenshot kan, itu aku kirim ke WhatsApp aku, lewat WhatsApp dia, tapi langsung aku hapus gitu kan dari galeri, dari WhatsApp, dia nggak tahu. Aku ke kamar langsung ke kamarnya lagi, aku bilang aku pulang ya, aku bilang gitu, udah malam enak. Udah tuh dari situ, nah aku bilang ke bapak, Pak ini gimana, itu kayak gini. Oh, pertama kali kamu ngasih tahu akhirnya ke bapak? Iya, ke bapak. Dengan bukti yang tadi kamu screenshot ya? Iya, Oke, gitu. oke. Terus kata bapak, ya udah coba nanti dikumpulin. Tapi keluarga bapak tuh nggak ada yang tahu Kak. Jadi kita kumpul berempat. Aku, bapak, ibu, sama si mantan suamiku itu. Waktu itu orang-orang terawih kita ngumpul gitu. Maksudnya biar jangan ada yang tahu gitu loh Kak. Kan malu ya Kak, aib gitu. Ini setelah bapak suruh kumpulin bukti-bukti? Enggak, pas udah tahu dari chatan itu, maksudnya mau nanya ini maksudnya apa gitu kan. Iya. Kumpul di rumah aku berempat itu, terus bapak nanya, ini ada chat ini maksudnya gimana gitu kan. Enggak, kata ibuku, itu masalah ketik doang. Kata, salah ketik gimana? Kata bapak, ini tuh jelas loh kamu ngomongnya, katanya gitu kan. Pokoknya mereka nggak ngaku segala macem. Bapak tuh orangnya bukan tipe yang suka kasar galak segala macem ya Kak. Bapak mungkin hatinya mah kesel gitu, tapi bapak bilang ya udah, katanya kalau memang kalian nggak ngaku, katanya nanti suatu saat, katanya barang kalian busuk, kata bapak gitu kan. Terus si cowok ketakutan, nangis bersimpuh di kaki bapak. Pak, katanya maaf Pak, ampun Pak, saya hilaf, katanya gitu. Aku langsung kaget gitu, ya Allah, aku bilang. Tapi tetep Kak, ibuku nggak ngaku gitu. Pak, maafin saya Pak, kata saya hilaf Pak, katanya cuma sekali doang, katanya gitu. Saya cinta Pak sama Risma, katanya saya sayang sama dia, saya nggak mau Pak putus sama dia, dan gitu. Bapakku udah kacau perasaannya, udah, katanya kamu pulang dulu sana, pulang, katanya gitu kan. Aku di kamar kayak ya Allah gitu, aku harus gimana ini mah udah kacau banget, aku bilang gitu kan. Ditanyakan sama bapakku di kamar, tetep ya si ibuku yang nggak ngaku, cuma ya udah minta maaf, cuman nggak ngaku itu salah gitu Kak. Akhirnya bapak bilang, udah lewat hari, bapak bilang kayak udah Risa jangan sama dia lagi gitu kan, karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu, udah pernah begitu, nanti dia akan begitu lagi. Pada saat itu kan aku baru kerja di tempat kerja Ini kan yang sebelum sekarang, nikah ya, mohon maaf aku potong. betul, Sebelum nikah kan? betul. Nah, Saya. oh iya. Ini dulu, biar kamu lebih santai ceritanya. Nah, terus kata bapak, udah ya jangan dilanjutin lagi, karena orang kayak gitu nanti bakalan kayak gitu lagi gitu. Tapi kan aku dengan usia yang masih berapa, 18 atau 19 tahun lah gitu Kak. Saat itu aku juga belum kenal deket banget sama teman-teman di toko yang sekarang gitu. Jadi aku nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi aku ya bergelut dengan pikiranku sendiri aja. Aku juga masih cinta gitu, bucin banget Kak aku tuh ke dia gitu. Akhirnya aku bilang, Pak, tapi aku tuh cinta Pak sama dia, kan dia cinta pertama aku bilang, aku nggak pernah pacaran sama dia Pak, mungkin dia nanti juga berubah kali Pak, itu mah hilaf gitu. Aku jadi malah aku yang sering berantem sama bapak, karena akunya pengen sama dia, bapaknya nggak setuju kan. Gitu. Akhirnya ya berjalannya waktu segala macem, ya mungkin bapak juga bingung kan, aku anak satu-satunya, kalau aku nggak diturutin takut akunya gila atau gimana kan. Sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu. Nah pas pernikahan juga bapak bilang, sekarang Riz, sebenarnya bapak tuh pas kamu nikahan juga hati bapak mah hancur, katanya gitu kan. Makanya pas di foto pernikahan itu kan bapak mah nggak ngegandeng aku sama sekali gitu tuh. Mungkin dalam hatinya mah kayak aku tuh nggak siap mengantarkan anakku untukmu, mungkin ya Kak, karena nggak megang aku sama sekali gitu loh. Mungkin ya pakai masker, mungkin sebenarnya sedih gitu, tapi nggak mau, nggak mau nunjukin gitu. Dan belum ada yang tahu kan, dari keluarga aku nggak ada yang tahu tuh kasus yang pertama. Terus kalau dari keluarga dia ada, cuman kayak adiknya sama beberapa kakaknya. Iya, yang tadi kamu cerita. Gitu. Udah kita nikah kan, awal nikah itu masih di rumah bapak, aku kerja, bapak kerja. Aku juga masih suka curiga gitu ya Kak, maksudnya kita nggak pernah tahu lah orang tuh bakal gimana gitu, apalagi sekarang udah di rumah loh berdua gitu. Akhirnya kita nikah bulan 4, bulan September kalau nggak salah kita pindah gitu. Nah waktu pas pindah juga ya ibuku tuh nangis marah-marah gitu, tapi September 2021 gitu. Aku memang waktu itu nggak bilang sih aku mau pindah, jadi tiba-tiba aku langsung angkutin aja barang-barang gitu kan. Terus ya bapakku juga agak sedikit marah sih, kok nggak bilang bapak kalau kamu mau pindah gitu kan. Ya kalau bilang nanti pasti sama ibuku nggak boleh gitu tuh Kak, karena aku tuh nggak mau bapak juga pikiran gitu kan, bapak kerja aku pengen tenang gitu tuh, takutnya malah pikiran terus kan. Si ibuku sama si mantan suamiku ini di rumah berduaan, sedangkan aku kerja gitu. Akhirnya kita pindah kan, dan di situ ibuku tuh banyak banget ngeluarin sumpah serapah segala macam. Marah Marah Kak. Oh jadi pas
nikah itu kan tinggal ke rumah bapak sama ibu tuh di situ. Iya. Kamu mutusin untuk pindah. Mm-mm. Kenapa waktu itu feeling ya? Iya, karena kan perempuan ya Kak gitu. Aku mikirnya aku kerja, bapak kerja, aku takut lah dia nanti di rumah. Dia kan bisa bilang misalnya, kamu di rumah sama kamu dulu ya tidur siangnya misalnya. Karena ada kejadian. Ada kejadian itu. yang Ibu pertama. marah tuh. Marah pas aku pindah itu. Marahnya apa waktu itu? Marahnya ya gitu, dia jumpah serapannya banyak banget keluar buat aku kamu? Kak. Buat aku akhirnya Intinya apa? intinya ya nggak tahu diri lah segala macam gitu. Apa sih namanya nanti kelahirannya susah, pokoknya yang kayak gitu-gitulah Kak. Aku nggak bisa nyebutin gitu. Pokoknya marah tapi banget. logika marahnya kenapa? Ya menurut aku ya Kak, ya dia tuh marahnya bukan anaknya pergi, tapi dia mungkin nggak bisa bertemu lagi sama si mantanku itu, kalau menurut aku gitu. Oke. Terus aku blok kan WhatsApp-nya. Nah dia tuh WhatsApp-nya ibu kamu iya blok? aku blok gitu. Nah dia nge-spam kan ke suami aku gitu. Ada juga WA aja di blok tuh. Tapi nggak tahu kenapa kalau telepon biasa tuh masih bisa dihubungin aja loh, padahal udah di blok gitu Kak. Jadi masih bisa ngirim SMS aja tuh, ibu aku ngirim SMS tuh masih masuk kan. Pernah juga waktu itu ngechat kayak halo gitu, udah bangun belum, jangan lupa berbuat kayak gitu ya gitu. Saya juga abis berbuat kayak gitu loh. Gimana? Halo. Iya, jangan lupa salat subuh ya, jangan lupa mandi, kan jangan lupa berbuat kayak gitu sama istri kamu. Saya juga abis berbuat kayak gini sama suami saya gitu tuh Kak. Tapi Dari ibu? iya, itu ngechat ke handphone suamiku kayak gitu, mantan suamiku. Gitu Kak. Dia bilang kan, Dek, katanya ini mau kamu ngomong gini, udah kata aku udah jangan dibalas gitu. Aku waktu itu sering banget kan nangis, tapi aku nggak berani cerita sama teman toko karena menurut aku malu gitu loh Kak, aib kan ya, bingung gitu. Dan aku juga masih ngasih kesempatan untuk mereka gitu, bahwa yang pertama tuh memang beneran hilaf gitu tuh. Aku yakin mereka bisa berubah Kak gitu. Tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata mereka masih ada hubungan gitu, sampai akhirnya kemarin digerebek sama warga. Oh, akhirnya yang ngegerebek warga? Warga, Kak. Kapan itu? Tahun kapan? Tahun ini bulan November. Bulan kemarin. 2022. November bulan kemarin, tanggal 15. Kronologi penggerebekannya gimana waktu itu? Jadi waktu itu aku kan kerja. Aku punya usaha kan Kak, mie ayam. Jadi Bapak lagi beli bahan-bahan mie ayam ke Jakarta. Jadi jam 1 itu Bapak pergi ke Jakarta. Nah dia itu kalau nggak salah shift 2. Nah udah gitu pas Bapak berangkat, kata warga ya, kata saksi, kok warung mie ayam tutup masih siang, emang kenapa gitu. Nah ibuku masuk ke rumah kontrakan tempat tinggal kita. Jadi kedai mie ayam aku itu nggak jauh dari kontrakan aku gitu. Oh, ke situ? Ke situ, karena kontrakan itu kan punya ibunya si mantan suamiku gitu, deket situ. Dia ke kontrakan aku. Terus ada di situ rame Kak, di depan tuh ada yang jualan ketoprak, ada yang lagi ngobrol segala, pokoknya rame lah. Rame itu jam 1 siang Kak. Terus udah gitu diliatin kan, kok masuk ke rumah si Risma, ke kontrakan si Risma, sedangkan akunya nggak ada. Dilihat di waktu, mungkin kok ini orang lama banget nggak keluar-keluar. Tapi orang-orang itu tahu itu ibumu nggak? Tahu Kak. Tahu. Kok dia bisa curiga ya? Karena sebelum-sebelumnya itu, sebelum terjadi penggerebekan, 1 bulan yang lalu itu abis maghrib atau apa, pokoknya masih sore. Biasa kan warung mie ayam tutup jam 8-an. Itu masih sore kok udah tutup. Nah terus ibuku ke kontrakan aku juga. Sering? Kayaknya Kak, aku nggak tahu karena kan aku mah kerja ya, pulang jam 8 malam gitu. Lanjut. Nah terus tetanggaku tuh aneh, kok udah tutup jam segini, kayak agak curiga gitu kan. Tapi emang warga tuh udah sering curiga, kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu, beda lah pokoknya. Tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh, gimana mau ngasih tahu ke aku, maksudnya ngegepin atau gimana, bingung, nggak ada bukti kan. Akhirnya waktu malam-malam itu, berarti kan 1 bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan Oktober atau September ya Kak, berarti malam itu si ibuku masuk ke kontrakan, aku belum pulang kerja. Tetangga aku yang sebelahan banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain, minjem tangga katanya kan, ternyata dari ventilasi belakang kontrakan kita. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun, nggak pakai pakaian sehelai pakaian pun gitu Kak. Nah posisi si mantan suamiku ada di sebelah, lagi di kulkas, lagi minum kan. Nah kalau si ibuku itu ada mau ke kamar mandi gitu, nggak tahu mau pipis atau mau apa gitu ya. Tadinya mau difoto atau di video. Nah
jatuh si tetangga akunya itu. Jatuh? Handphonenya jatuh, pokoknya intinya tidak ada bukti. Nah, Ketahuan dong? Enggak kedengermu jatuhnya kayaknya gitu. Nah, terus udah gitu ceritakan ke yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ibu-ibu tuh sering suka gosip-gosip kayak ini mah apa sih namanya, kayak ada yang aneh. Nah, tapi sering tuh diomelin sama si suaminya yang pertama kali ngeliat, ih kamu tuh jangan suka ngegosip kayak gitu, nanti mah takut orangnya marah karena nggak ada bukti. Pas dia ngeliat sendiri kan ya ternyata bener dong yang suka ibu-ibu omongin tuh gitu. Akhirnya ya ngomong kali ke tetangga-tetangga situ gitu, tapi gimana caranya ngasih tahu ke aku sama ke bapak dan ke keluarga karena nggak ada bukti, nanti mah dikira kita fitnah. Mereka pikir kalian nggak tahu juga ya? Iya gitu. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah berlalu. Pantesan kok tetangga aku sekarang mah jadi suka jarang beli mie ayam yang sekitar situ. Aku kan mikirnya oh mungkin mereka bosan kali atau kenyang jadi udah nggak suka beli mie ayam aku lagi. Ya ternyata ya mereka nggak mau beli mie ayam aku, tahu gitu tuh yang apa sih si ibuku berbuat kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah, ketua pemuda nelpon temennya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah gitu. Nah, terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Tapi di situ nggak ada orang kak, di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang, pokoknya di situ nggak kelihatan orang. Otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi, ada apa ini kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibu tuh masih di kamar mandi di kamar kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain? Katanya maksudnya apa kayak gini? Maaf katanya, saya gila. Ingat itu sih mantan suamiku kabur, dia pergi gitu. Menghilang? Sampai hari ini? Oh enggak, sekarang udah ada sih. Kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau nge-video ibuku gitu loh kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemes juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin, nggak ada bukti. Misalnya aku nggak punya bukti secara nggak punya video atau foto lah intinya pada penggerebekan itu gitu. Nah jam 2:30, aku belum tahu kan kalau itu kejadian jam 1-an siang, aku nggak tahu, aku mau tahunya dia di rumah nggak kenapa-kenapa. Jam 2:30 aku telepon dia, diangkat. Aduh kataku apa dia masih tidur ya, takutnya kesiangan gitu loh kan, nanti telat masuk kerjanya. Aku WhatsApp, kataku bangun, emang nggak kerja lama beberapa menit. Terus dia bilang udah berangkat. Oh ya udah, orang mah kalau udah sampai kerjaan tuh ngabarin kataku. Chat cewek lain mah suka dibales, chat istri mah nggak dibales. Iya deh maaf katanya gitu. Udah tuh pas abis sholat asar waktu itu sepupu aku nelpon kan. Aku kan bukan tipe orang yang suka ngangkat telepon ya kak. Ada apa aku bilang kan, chat aja, penting banget Riz, penting, tolong angkat dulu katanya, mau ngomong. Iya kata aku kan, di chat aja atau VN, aku bilang gitu. Soalnya nggak enak sama om sama teteh karena lagi rame di kerjaan, aku bilang gitu. Terus iya Risma tolong ya izin pulang sama teteh sama om katanya gitu, karena ada masalah di rumah gitu kan. Terus ya izin harus gimana, ya jelasin dulu aku gimana mau izin kalau aku nggak tahu ceritanya, aku bilang gitu kan. Itu katanya mama sama si R katanya digerebek pemuda. Hah, digerebek di mana? Yang benar, aku bilang. Nggak nyangka kan, aku bilang di kontrakan katanya digerebek sama pemuda, lagi enak katanya gitu, lagi berbuat begitu, dan si mantan suamiku ini kabur kata aku kan. Enggak kok dia kerja, karena kan jam 2:30 itu dia bilangnya udah berangkat kan. Aku tuh masih nggak percaya sama berita itu loh kak, aku masih percaya bahwa ya dia kerja gitu, kalian tuh salah loh gitu. Akhirnya kata saudaraku, kerjanya di mana emang, di toko yang mana? Ada di dekat sini, aku bilang. Ya udah kalau emang dia kerja, kamu bawa dia pulang ya, karena mau sidang sama Pak RT katanya gitu. Mau sidang sama Pak RT. Maksudnya apa nih gitu, terjadi kayak gini. Terus udah gitu pas akhirnya kan aku
apa sih nggak percaya kayak ih ada tahu dia tuh kerja. Aku Kamu dalam hati bucin banget ya berarti ya. iya udah kayak Iya, gitu. iya, Aku iya, masih ngerti, berpikir ngerti. positif bahwa enggak Iya, kok kalian tuh salah. Akhirnya aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Heeh. Di motornya itu di parkiran nggak ada kak. Aku masih berpikir positif banget. Aku bilang oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir. Mbak maaf, aku bilang ada Pak R nggak ya? Aku bilang gitu. Bu, katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan, katanya sakit katanya. Tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya? Aku bilang jam 1 atau jam setengah 2-an lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu kak, blank banget lah otak aku gitu. Iya. Yang di otak aku cuman oh ya udah kak, aku bilang oh ya makasih. Aku keluar di motor, aku bilang ya Allah gitu, digerebek, pemuda tahu, orang-orang tahu gitu, terus berarti ini aku harus pisah sama dia gitu tuh, karena ya Kamu masih nggak mau pisah ya? iya kak, maksudnya udah jelas ya aku disakitin, tapi aku tuh masih cinta banget gitu kak ya. Aku 5 tahun kan sama nikah gitu sama dia gitu. Dari zaman sekolah aku yang nemenin gitu ya. Intinya kita berproses bareng-bareng lah sampai dia ada di titik sekarang. Sampai dia jadi karyawan tetap gitu kan. Siapa kak ibaratnya yang nggak nemenin mah kalau bukan aku gitu ya. Susah bareng. Iya gitu. Ya aku tahu mungkin ada doa ibunya juga ya kan, yang maksudnya ya dilancarin kerjaannya. Tapi kan ada rezeki istri juga kan kak di situ. Setiap saat aku selalu berdoa ya Allah semoga suamiku suatu saat bisa diangkat jadi karyawan tetap. Dia baru banget pindah ke situ tuh diangkat jadi karyawan tetap. Aku mikirnya kayak gitu, gue yang nemenin kok apa sih namanya jadi kayak gini loh gitu, kok dia tega banget sih sama aku gitu. Akhirnya aku pulang lagi ke toko kan, tuh aku udah bengong banget kan, lagi ada barang yang pada bongkar barang segala macam, tapi aku tuh udah bengong gitu kan. Tapi aku belum bilang ke teman-teman, belum bilang ke apa sih ke orang toko lah gitu, ke bos juga belum bilang gitu kan. Maksudnya malu ya kak gitu, kalau karena aku masih awalnya tuh masih kayak berharap ya aku masih tetap bisa sama dia gitu loh. Masih kau berpikir begitu ya? Iya. Luar biasa hatimu ya. Terus udah gitu akhirnya kan kata saudara aku udah ya katanya pulang gitu kan, ditungguin Pak RT. Kata aku nggak mau gitu kak, karena aku nggak siap gitu loh kak, aku nggak siap untuk menghadapi kenyataan ini gitu di depan semua orang. Aku menyaksikan ini semua, aku nggak siap gitu, aku nggak siap pisah, dan aku nggak nyangka kenapa kamu masih berbuat kayak gitu sama ibuku gitu tuh. Akhirnya jam 7:30 kan kita pulang jam 8, 7:30 itu paman aku ngejemput aku. Ya udah akhirnya aku izin kan pulang. Di rumah tuh udah rame banget kak, udah rame banyak orang gitu kan. Akhirnya orang pada tahu ya? iya gitu, udah pada tahu semua gitu, udah nyebar lah di kampung-kampung lain juga, udah pada tahu. Akhirnya aku ke rumah budeku gitu kan, iya nih katanya yang sabar ya katanya gitu kan, udah ya Neng ya sama dia jangan dilanjutin lagi hubungannya katanya gitu, kasihan Neng sama bapak. Maksudnya mereka tahu aku tuh demen banget lah sama dia kak. Sampai dinasihati loh Iya kamu. sampai gitu. Aku bingung, diem aja kayak lo gitu tuh, gimana ya gitu tuh, aku demen sama dia, kok dia kayak gini sih sama aku bilang gitu. Akhirnya ke rumah RT tuh dikumpulin. Tadinya kan dia nggak tahu keberadaannya di mana kan. Pas waktu dari kerjaan dia aku chat kan, kamu di mana? Wah aku marah kan. Maksudnya apa sih? Aku bilang gitu. Kenapa sih kamu tuh berbuat kayak gini lagi? Aku bilang sekarang di mana? Aku bilang gitu. Dia bilang katanya ada di rumah temennya. Ya di mana rumah temennya? Aku bilang gitu kan. Pokoknya nggak jawab ada di mana. Aku telepon nggak diangkat, matiin data. Aku telepon biasa nggak diangkat. Aku chat biasa juga nggak dibales segala macem. Akhirnya apa sih namanya, dia bilang katanya salah paham katanya. Salah paham lagi. Dia bilang itu mah Banyak salah paham. di sini ya. Iya, iya. Dia salah paham katanya kan. Dia ngomong juga tadi digerebek tapi langsung ditarik lagi sama dia kak. Tapi aku udah sempet baca gitu kan. Terus kata dia aku juga nggak tahu katanya, tiba-tiba katanya didobrak aja pintunya, aku mau BAB katanya gitu kan. Maksudnya dia nggak ngaku gitu loh kak. Terus sebelum aku pulang kan aku ngeliatin CCTV aja gitu. Aku masih berharap kalau ayo jemput aku gitu, kamu jelasin ke aku bahwa orang-orang tuh nggak bener loh bilang kamu digerebek tuh gitu. Ayo jelasin ke aku biar aku juga bisa bela kamu di depan orang-orang. Aku tuh dalam hati aku masih punya pikiran gitu. Aku ngeliat lagi di CCTV, kirain dia gitu ya, ternyata bukan. Akhirnya ya udah aku pulang, dikumpulin di rumah RT gitu kan. Akhirnya dia pulang kan, karena si RT bilang ke kakaknya ya harus diberesin ini mah gitu kan.
pulang tuh dianya di rumah RT. Ya pas diceritain lah kronologisnya, saksi-saksi segala macam, ya mereka nggak ngaku. Si mantan suamiku ini Nggak bilang ngaku juga? katanya gitu, orang saya mau BAB ke kamar mandi katanya, kan nggak ada bukti katanya gitu kan. Mana ada nggak buktinya, kata keluarganya gitu ya. Oh, ada keluarganya udah nih? Ada keluarganya di situ ngedampingin juga lah, kan aku juga ada saudara-saudara Siapa aja juga. waktu itu keluarga? Kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya? Adiknya ada? Adanya nggak ada, kakak-kakaknya dia tuh Tapi pengais adiknya kan tahu bungsu kan. ya? Iya, adanya tahu. Aku sempat telepon juga, kayak kamu di mana, aku bilang ayo temenin aku nyari kakak kamu, aku bilang gitu, karena dia habis digerebek, dia posisinya lagi nggak ada di situ, lagi main di rumah temennya. Terus adiknya bilang? Dia bilang apa sih namanya ya, nggak bisa pulang. Kan aku marah tuh ya, kata dia ya ini kan urusan rumah tangga kalian, katanya jangan misalnya libatin aku, kata dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya. Bapak ibunya ada? Bapaknya udah nggak ada. Oh, bapaknya udah berpulang. Ibunya? Ibunya masih ada. Ada waktu Pas sidang nggak ada Pak, pas sidang hanya kakak-kakaknya aja gitu. Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, dua orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem, kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh, ada AC. Katanya ngadem katanya gitu. Tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka baju secelana-celana gitu loh Kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah Kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Udah siapa yang aja ngomong kayak begini nih? Aku nggak ngomong, cuman dalam hati aja dalam gitu. hati Aku aja, diem ya? aja pas waktu sidang, aku dengerin aja mereka ngomong apa gitu kan. Terus udah gitu nggak ngaku kan, kata enggak, kata ibu kok belum, katanya gitu kan. Maksudnya nggak berbuat gitu belum. Ya dalam hati aku ya kalau ada belum berarti belum katanya, maksudnya nggak berbuat belum gitu. Iya, kata aku ya kalau belum bakal ada mau dong, maksudnya ada kayak niat dong gitu kan. Belum ya belum terjadi, maksudnya akan ada mau. Dalam hati aku mikir gitu, tapi aku diem aja tuh. Akhirnya waktu itu terus gimana, kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya. Iya katanya ini ya di semua warga biar tahu, katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, katanya, kata bapak. Dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi karena udah sakit, katanya hati saya mah disakitin, katanya maksudnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Akhirnya bapak kayak minta uang denda gitu loh Kak, kayak sakit hati lah, keluarganya dihancurkan, minta apa sih namanya, sejumlah uang gitu kan. Nggak disebutin nggak apa-apa namanya lah Kak. Nggak apa-apa. Waktu itu bapak minta semua harus disebut. Sebutin, nggak disebutin nggak apa-apa. Oh gitu. Bebas kamu. Ada waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu kan, karena sakit hati banget lah gitu. Bapak juga kan mau ngurus perceraian, karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu Kak. Bapak udah mas sekarang usahanya juga lagi begini kan gitu, jadi mau ngurus perceraian dari uang itu. Akhirnya kan masih negosiasi segala macam, udah tuh sidangnya dibubarin, pulang ke rumah. Nah besok paginya itu ibu mertua aku datang ke rumahku jam 8 atau setengah 8 pagi gitu kan. Aku nggak, ibunya datang. Ada apa sih katanya gitu kan, rame-rame gini katanya. Itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Maksudnya sampai ngegerebek tuh bukan bener berbuat zina lah, itu mereka mah sirik katanya. Sirik gimana? Aku tadinya kan di kamar aja, mereka kan di ruang tamu kan. Ibuku juga masih ada gitu, ada bapak, ada pade aku, ada paman aku juga di situ. Terus kayak itu mah katanya sirik, katanya orang sirik, jangan dipercaya kata gitu kan. Aku diem, aku dengerin, ya aku kesel gitu ya. Aku bilang, terus ibuku juga bilang enggak, katanya enggak gitu, kayak orang belum, katanya gitu kan. Kok bisa bilang belum sih, gimana sih, gue nggak ngerti ya. Terus udah gitu ya orang ngadem doang katanya gitu kan. Akhirnya aku keluar karena aku greget banget. Aku bilang, di mana saya bisa berpikir positif bahwa ngadem itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, sengadem-ngademnya juga nggak segitunya, dan kenapa warung Umi juga harus tutup? Aku Banten bilang, panas banget ya? enggak. Gue belum pernah ke Banten soalnya.